Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini adalah mengenai akuisisi saham metode ekuitas dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rini Indawati, SA AKMSI, CA CBF CEF Sera, Prodi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan. Anggota kelompok yang terdiri dari Dea Intan Pratiwi, NIM 1905082006, Fadilatul Wardah, NIM 1905082003, Hafifah Muflihana, NIM 1905082060, dan Talita Zafira, NIM 1905082010. Baik, sebelum masuk ke pembahasan tentang metode ekuitas akuisisi, ada baiknya kita mengetahui apa yang dikatakan dengan akuisisi saham. Akuisisi saham adalah penggabungan usaha di mana sebuah perusahaan mengakuisisi atau membeli sebagian besar saham dari perusahaan lain, dan perusahaan lain yang dibeli sahamnya tersebut masih beroperasi sebagai entitas yang berdiri sendiri. Perusahaan yang mengakuisisi atau yang biasa disebut dengan investor memperlakukan pembelian saham perusahaan tersebut sebagai investasi. Sementara perusahaan yang diakuisisi atau yang disebut dengan investasi itu tidak dilikuidasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, masalah valuasi. Kita harus mencari tahu berapa sih valuasi dari perusahaan tersebut, bagaimana struktur transaksinya, kemudian ada due diligence. Di sini hal yang kita lakukan adalah mencari tahu informasi sedetail-detailnya tentang perusahaan tersebut, mulai dari sejarah berdirinya, asetnya, apakah asetnya ini oke atau tidak secara legal, lisensinya bagaimana, kemudian apa saja perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan, bagaimana tentang kewajiban-kewajiban perusahaan, sampai ke utang piutang dan sebagainya. Kemudian terdapat sengketa. Yang terakhir ini adalah kita harus mencari tahu dan harus mengetahui serta memastikan apakah perusahaan tersebut memiliki sengketa dengan pengadilan. Akuisisi saham saat ini di dunia entertainment seperti para artis yaitu Raffi Ahmad, Kaisang Atta Halilintar, Prilly Latuconsina, dan baru-baru ini terdengar kabar bahwa Gading Martin juga ikut dalam akuisisi saham klub sepak bola. Saya akan mengambil contoh Raffi Ahmad memiliki perusahaan yang bernama Rans Entertainment, dan temannya yaitu Rudy Sahalim memiliki perusahaan juga yang bernama Prestige Motorcar. Dua perusahaan ini mengakuisisi saham klub sepak bola Cilegon United FC. Dua perusahaan ini menyuntikkan dana 300 miliar sebagai nilai investasi mereka. Setelah saham diakuisisi, terjadi perubahan nama yaitu dari Cilegon United FC berubah menjadi Rans Cilegon FC. Lalu terjadi perubahan struktur organisasi serta kandang tempat mereka latihan dari Jawa Barat dipindahkan ke Jakarta. Jadi perubahan-perubahan ini termasuk dalam pengendalian setelah terjadinya akuisisi. Baik, selanjutnya adalah metode ekuitas. Metode ekuitas merupakan sebuah metode akuntansi yang mencatat investasi pada mulanya sebagai biaya perolehan, dan selanjutnya akan disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan investor atas aktiva bersih investasi setelah tanggal perolehan. Berikut adalah poin-poin penting pada metode ekuitas. Nah, poin-poin ini dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Misalnya pada awal periode akun investasi saham besarnya 70%, lalu setelah satu periode akuntansi beroperasi, maka akun investasi saham jika laba membesar jadi 100% seperti pada slide yang pertama, dan jika rugi bisa mengecil menjadi 40% seperti pada slide yang kedua. Apalagi jika dimintai dividennya, tentu akan bertambah kecil pula. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan investasi menggunakan metode ekuitas. Bisa kita lihat pada soal pertama bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 PTX membeli 40% saham yang beredar oleh PTY. PTY melakukan laba bersih sebesar 725 juta dan mengumumkan dividen sebesar 205 juta selama tahun 2012. Berapakah jumlah penyesuaian yang akan dilakukan oleh PTX terhadap investasinya pada saham PTY menggunakan metode ekuitas? Untuk jurnal yang pertama, yaitu investasi dalam saham PTY sebesar 4 miliar dan kas sebesar 4 miliar. Perhitungannya, misalkan 40% dari seluruh saham PTY adalah 4 miliar, maka investasi dalam saham PTY 290 juta, laba dari saham PTY 290 juta. Perhitungannya yaitu 40% dikali dengan 725 juta sama dengan 290 juta. Untuk jurnalnya yaitu piutang dividen sama dengan 82
juta dan investasi dalam saham PTY sebesar 82 juta didapat dari 40% dikali dengan 205 juta, yaitu 82 juta. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching.